Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Gunawan MPDI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan yang saya hormati peserta diskusi kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkah, rahmat, dan nikmatnya kita dapat mengikuti diskusi kali ini. Kedua kalinya, semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Kenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan NIM 214101080022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tripusat Pendidikan. Apa itu Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan menjadi tiga. Tiga pendidikan tersebut disebut dengan Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah tiga pusat pendidikan yang meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat. Ketiga sarana pendidikan tersebut haruslah sejalan dan senantiasa beriringan dalam melaksanakan proses pendidikan. Dengan kata lain, visi dan misi keluarga harus sama, visi dan misi ketiganya harus sama, kalaupun tidak sama, setidaknya harus diselaraskan dan disinergiskan sehingga satu sama lain dapat saling mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan masing-masing. Dengan adanya kesinergisan, maka komunikasi yang terjadi pun tentunya lancar. Dari ketiga unsur tadi, tentunya yang mudah dilakukan dalam proses komunikasi adalah rumah dalam kurung keluarga dengan sekolah dalam kurung guru. Terlebih lagi pada saat sekarang sudah banyak media dan sarana yang memfasilitasi hubungan komunikasi antara guru dan keluarga orang tua sehingga dapat terjalan dengan mudah. Namun untuk komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan anak tentunya tidak semudah komunikasi dengan pihak sekolah. Orang tua harus mengetahui detail tentang pergaulan anak di luar sekolah dan rumah. Sekian penjelasan tentang Tripusat Pendidikan. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Hatimah dengan NIM 2141080080018. Yang saya hormati Bapak Dr. Gunawan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, tentang peran keluarga dalam pendidikan. Pendidikan dalam keluarga adalah proses pembelajaran yang terjadi yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepas ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Keluarga merupakan institusi sosial yang bersifat universal multifungsional, yaitu fungsi pengawas sosial, pendidikan, keagamaan, pelindungan, dan rekreasi. Kedua, tentang peran sekolah dalam pendidikan. Pendidikan dalam sekolah adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Sekolah mempunyai tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat. Bertolak dari konsep tersebut, pendidikan sekolah dalam mengantar dan mengarahkan anak untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tidak terlepas dari usaha dan upaya guru yang telah menerima limpahan tanggung jawab dari orang tua atau keluarga. Rasa yang ketiga tentang peran masyarakat dalam pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antara mereka sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Sekian penyampaian materi saya tentang peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan. Bila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian materi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fili Alnafi Alkausar dengan NIM 214101080046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 macam pendidikan. Ada pendidikan formal, non formal, dan pendidikan informal. Yang pertama ialah pendidikan formal. Merupakan bentuk pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, artinya pendidikan dengan standar tertentu yang diberikan oleh guru yang terlatih kepada peserta didik. Suatu lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi harus memiliki standar yang sesuai. Yang kedua ialah pendidikan non-formal. Ialah aktivitas belajar di luar sistem sekolah atau pendidikan formal, namun tetap dilaksanakan secara matang dan terorganisir. Contohnya ialah pramuka. Pramuka ialah program ekstrakurikuler dari sekolahan, tetapi masuk dalam pendidikan non-formal. Yang terakhir ialah pendidikan informal atau yang biasa disebut dengan pendidikan keluarga, mana pendidikan ini dimulai dari keluarga. Menurut Livingston, pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan pemahaman dan pengetahuan. Contohnya ialah pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan psikis, pendidikan sosial, dan pendidikan aseksual. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp